Sambil nunggu Ustadz siapa? Nah. Rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
النبي إنا أرسلناك شاهدا ونذكرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, terima kasih. Baik, hadirin sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, secara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Solihun. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anzala ala abdil kitab wa lam yasma'u wajah wa iman yawmil asam sadid min ladun wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati annahum ajran hasanah. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para tamu tamumin, para alim, para ulama, para sepuh dan bersepuh, hadirin wal hadirat sahibin dan sahibah rahimahumullah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 03 beserta Ibu, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT dari 01 sampai 04, mudah-mudahan beserta Ibu. Yang kami takzimi dan kami banggakan Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Andes Adnan Ishak, insya Allah yang malam hari ini akan memberikan cerah kepada kita semua, khususnya jamaah Masjid An-Nur. Hadirin wa hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama dan paling utama, tentu kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya hingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka yang pertama, yang mulai sholat Isya dan sholat tarawih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti masih dilanjutkan dengan tadarus, sehingga insya Allah malam hari ini berkat rahmat dengan Allah Ta'ala kita bisa menghadiri acara peringatan Nuzul Quran di Masjid An-Nur yang kita sedang ini.
Mudah-mudahan peringatan tujuan malam hari ini akan betul-betul membawa hikmah dan barokah. Tentunya kita akan semakin cinta kepada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Karena Al-Quran adalah firman Allah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan sekaligus imam bagi orang-orang yang beriman juga ini. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang baru kita membaca saja sudah dapat pahala, apalagi mampu membaca, menghayati atau mentadaburi kemudian mengamalkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran Abdullahil Matin, la tangkofi ngajaibuhu walayah hukum al-kasrafirron mangkola bihi sodaqah waman ngamila bihi rosadah waman intasoma bihi juga ila siratul mustaqim. Al-Quran tangkofi ngajaibuhu yang tidak pernah habis keajaibannya, walayah hukum al-kasrafirron dan tidak pernah membosankan walaupun banyak ayat yang diulang-ulang. Mangkola bihi sodaqah, barang siapa bergeser dasarnya Al-Quran benar. Waman ngambil bihi rosadah, barang siapa mengamalkan isi Al-Quran rosadah, berarti bina dari Allah. Waman itasma bihi hudiya ila siratil mustaqim, barang siapa berpegang teguh pada Al-Quran, Allah akan berikan jalan yang lurus kepada kita semua. Mudah-mudahan melalui peringatan Quran malam hari ini, selain kita siap memotor qiyamul lail, tapi kita kalau kita tadarus Al-Quran, mendalami dan siap mengamalkan isinya. Mudah-mudahan ada gorekan yang kita, Bapak Pengandes dengan bisa mudah-mudahan kita memiliki cinta pada Al-Quran. Demikian Bapak dan Ibu yang hormati. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih pada warga Muslim RW 3 yang telah mendukung kegiatan takmir Ramadan dari awal mudah-mudahan sampai akhir nanti, termasuk malam hari ini. Alhamdulillah, seksi konsumsi ini laporannya itu siap ya, karena alhamdulillah didukung oleh warga Muslim RW 3 kegiatan peringatan Quran insyaallah untuk malam hari ini insyaallah cukup ya, meriah ya seperti itu. Karena itu sekali lagi dari pengurus tidak bisa mengucapkan apa-apa, hanya jazakumullahu khairan katsiran. Ajrullahu fi ma'afeta wa barakatuh wa ta'alahu fi ma'afeta. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak sekalian, warga Muslim RW 3, dan dibalas dengan lebih baik, lebih banyak di dunia dan berbeda akan nanti. Amin Allahumma amin. Demikian menghormati, selanjutnya mari kita bersama-sama simak dengan baik urian dari hikmah peringatan Quran yang sudah mulai berbeda Bapak Pengandes Adnan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sekalian, Allah SWT, acara berikutnya adalah di acara ini itu hikmah peringatan Rasulul Quran yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Dr. Andes Adnan Islam. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ja'ala syahru Ramadhan sayyida syuhur, unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah.
أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وفي آيات أيضا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul shadaqallahul azim wa nabiyyul karim. Bapak Ketua RW berapa nih? RW 3 Lurah Tambak Kerja. Iya, Tegalreja. Lurah Tegalreja. Yang saya hormati, saya cintai, insyaallah diridhoi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ketua RT di lingkungan RW 3 Kelurahan Tegalreja yang hadir tentunya yang saya hormati pula saya cintai, insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh ini sepuh tokoh masyarakat atau yang ditokohkan di masyarakat, para alim, para ulama yang saya hormati pula saya cintai, insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takmir Masjid An-Nur Bapak Ustaz Sorihun yang tentu saya hormati, saya cintai, insyaallah diridhoi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Masjid An-Nur yang hadir malam hari ini, insyaallah diridhoi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur terlebih dahulu mari dan intinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya di bawah naungan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Malam hari ini kita bisa hadir berkumpul bermuajahah bil wujuh, diawali tadi dengan sholat isya tarawih witir berjamaah di Masjid An-Nur ini, dan dilanjutkan malam ini untuk taklim bersama sehubungan dengan malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan dilandasi niat ikhlas mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, rahmat barokahnya senantiasa menyertai kita semua yang hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan menjadikan baqiyatus shalih, dicatatnya sebagai kebaikan dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada khatamul anbiya wal mursalin, penutup sekaligus pemuji dari para nabi dan rasul ini. Beliau tidak lain adalah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada semua pengikutnya. Insyaallah termasuk kita yang hadir pada malam yang berbahagia kali ini, yang senantiasa istiqomah dan selalu mengharapkan syafaatnya kelak yaumul kiamat. Jamaah majelis taklim yang insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan perkenankan kami malam ini untuk menyampaikan tausiah berkenaan dengan bab nuzulul Quran. Waktunya kontrak dulu, kira-kira 1 jam kuat apa enggak? Kalau tidak kuat saya kurangi 30 menit saja, ya,
supaya nggak gurundel. Jadi kalau ngaji gurundel nanti udah dapat pahala kan. Lebih baik kita sepakati saja, setengah jam saja Pak, saya manis setengah jam ya, atau 1 jam Pak, Insya Allah atau 1 jam. Saya biasa ngisi pengajian itu 2-3 jam Pak. Saya kalau di Kalimantan itu ngisi pengajian mulai jam 10, kadang jam 11 malam mulai malam kalau bisa. Selesainya nanti jam 2 dini hari. Jadi saya balik ke Cilacap itu sebelum subuh biasanya. Yang ngaji kena orang desa, petani sana. Jadi kalau ngaji itu malam, saya juga heran. Saya nyampe sana sudah malam, jam 9 itu udah ada jamaahnya masih kosong. Jam 10 belum ada jamaahnya masih kosong. Jam 10 oh balik yang mungkin kalau jamaahnya gitu. Mulai setengah 11 baru datang uktik siji baru petani 22. Tapi lama-lama banyak Pak. Jam 11 itu penuh. Saya tanya sama panitia, biasanya rampungnya jam 9 kan udah ngomong Pak itu. Semua itu mendengar Bismillah saya. Tapi alhamdulillah Pak, kalau di sana orang ngaji sekalipun waktunya lama, tua-tua, tidak ada yang ngantuk Pak. Tidak ada yang ngantuk saja. Turun aku. Yang ngatur itu dulu. Turun aku. Ya. Tapi saya senang ya. Nah, mulai tahun-tahun kemarin karena saya sudah tidak kuat jauh-jauh Pak, saya sudah mulai tidak mau ngisi jauh-jauh kejauhan ya. Saya pernah ngisi di mana sana Kebumen, Kebumen juga pulangnya juga sama Pak, hampir jam 2 jam 3 sampai rumah Kebumen ya, tapi jamaahnya banyak Pak, hampir 4.000 jamaah, 4.000 buat jamaah. Nah, itu foto. Saya juga kaget begitu naik, semuanya ke teman bisa beringatnya. Tapi dapat makan semua Pak. Heran saya, dikasih satu-satu, belikan ya. Jadi saya kalau ngisi pengajian segitu biasa. Ya kalau umumnya minim itu 1 jam ini ya. Kalau 1 jam kuat ya Pak, nanti kuat. Nanti Seninnya ditambah lagi. Nanti Senin. Hey. Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Mayoritas ulama sepakat turunnya itu tanggal 17 Ramadan. Ini mayoritas. Berarti ada yang berbeda, ada yang berbeda besar. Tapi kita ambil yang banyak saja. Bahwa Quran itu turun malam 17. Ya, ketika Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira. Ya. Insya Allah kalau cerita ini sudah tahu semua ya Pak, dari SD, SMP, terus diulang baru keluar kemarin. SMA masih lagi dapat cerita tentang Nuzulul Quran ya. Turun malaikat Jibril menyerupai manusia. Ini malaikat itu bukan seperti manusia, beda ya Pak. Dia menyerupai turun menyerupai manusia dengan berpakaian putih.
Kemudian di tengah malam itu beliau memegang rak-rak. Nah, sayangkan kita malam-malam dipegang oleh makhluk pakai baju putih, bentuk makan, figurannya surah Al-Qur'an. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Mana biqari? Apa yang kamu saya baca? Saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, kata dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru diajarkan. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah ya, wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Kalam kita digunakan untuk belajar ya. Di dulu kita kan belajar, tidak ada orang yang langsung bisa pinter kecuali lewat belajar. Umumnya ya, tidak tahu kalau tiba-tiba pinter, karena sunnatullah semuanya belajar. Maka kalimatnya tadi dengan kalam diajarkan ya. Ayat ini turun, sejak itu menurut sejarah Rasulullah sudah resmi menjadi seorang nabi. Nabi Daud pulang ketakutan, ditanya oleh istrinya Khadijah, istri yang setia ini ya, gemetar, diceritakan, ada apa wahai suami? Saya didatangi oleh makhluk bisa, itu malaikat itu. Saya pernah dapat cerita dari paman saya. Ini persis seperti kejadian Nabi yang pernah didatangi dan dia mau menjadi seorang nabi. Ya, Waraqah bin Nawfal dipanggilkan seorang. Ini pamannya Khadijah. Ya, kalau dulu ya disebutnya ustaz, orang yang tahu tentang ilmu agama, ulama. Ditanyakan kisahnya Muhammad, maka dia jawab bahwa suami Muhammad ditetapkan Allah sebagai Rasul. Maka di usia 40 tahun itu, menurut catatan sejarah dan para ulama, menetapkan Rasulullah memang diangkat di usia 40 tahun menjadi seorang nabi dengan turunnya Al-Quran. Nah, sejak itu Rasulullah SAW berangsur-angsur Quran itu turun kepada Rasulullah. Karena menurut ulama, Quran itu 2 kali turunnya, Pak. Turun yang pertama utuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit di bumi ya. Diturunkan sekaligus 30 juz. Baru yang kedua, Quran itu turun berangsur-angsur dari langit tadi turun kepada Rasulullah melalui perantara Jibril itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Quran turun sesuai dengan kejadian. Setiap ada kejadian yang Allah ingin beritahukan, maka Allah turunkan Al-Quran. Ya, macam-macam. Lewat mimpi Allah masukkan ketetapan di dalam hati. Rasulullah itu langsung ingat apa yang sudah dimasukkan Allah. Rasulullah sudah langsung hafal. Luar biasa. Hafal langsung. Surat ini, ayat ini dibaca oleh Rasulullah. Memang diberikan ketajaman otak. Jadi kalau orang menerima Allah berikan dan diturunkan Quran, Rasulullah sudah langsung hafal. Kemudian baru disampaikan kepada
sahabat-sahabat. Ya, saya tidak akan cerita panjang ceritanya pada Quran. Intinya Al-Quran turun 17 Ramadan itu, malam 17 Ramadan itu, ayat yang pertama surat apa? Surat Iqra. Surat Al-Alaq, ya, surat Iqra. Bacaannya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Yang pertama turun, ternyata perintahnya itu perintah belajar. Iqra itu, baca itu artinya belajar. Maka Islam pertama kali memerintahkan untuk belajar. Karena itulah orang Islam diperintah oleh Allah untuk menuntut ilmu, belajar. Nah, seperti ini ngaji. Kalau ini ngaji non profil ya. Nah, belajar. Tanpa belajar orang tidak akan pandai. Ya. Maka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib. Allah perintahkan umat Islam tidak boleh bodoh. Umat Islam harus pintar, suruh belajar. Ya. Karena dengan ilmu itu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, kuncinya adalah ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dua-duanya di dunia di akhirat, kuncinya juga dengan ilmu. Ilmu Pak, ilmu. Ya. Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jin dan manusia, kalau kamu ingin menembus langit, ingin menembus bumi, tembuslah langit, tembuslah bumi. Tapi kau tidak akan mampu menembus langit dan illa bisultan, kecuali dengan sultan. Apa sultan itu? Ilmu pengetahuan. Dan ini dibuktikan oleh orang Amerika. Dengan kemampuan akannya belajar, dia tembus langit. Dengan apa? Apollo. Ya, Apollo. Siapa itu? Orang pertama Neil Armstrong. Luar biasa. Orang Islam sudah punya konsepnya, tapi orang Islam belum bisa tembus karena belum mau belajar. Sedangkan orang luar belajar, tembus dengan pesawat. Apollo tadi, Eger, masuk orang berita Neil Armstrong telah menginjakkan kakinya di bulan dengan selamat. Orang jawabnya itu selamat. Orang Armstrong, beritanya kok Neil Armstrong telah menginjakkan kakinya di bulan dengan selamat. Orang jawabnya itu selamat. Neil Armstrong. Ya, kenapa Pak? Dengan ilmunya tadi bisa tembus ke sana. Ya, maka otak manusia bisa kuat dengan belajar. Tanpa belajar, maka orang tidak akan punya kemampuan apa-apa. Makanya kita diperintahkan untuk belajar. Sejak kapan Pak? Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai masuk tiang lahat. Tidak ada berhenti belajar. Long life education. Seumur hidup diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar. Karena ilmunya Allah itu luas, tadi dibacakan. Ilmunya Allah itu luas. Seandainya kau jadikan laut sebagai tinta, kau jadikan ranting-ranting pohon sebagai penanya, kau isilah ranting-ranting pohon yang ada di dunia ini,
isi dengan laut itu sebagai tintanya, isi, tulis ya ilmunya Allah, ayat-ayat Allah. Keringlah lautan itu, maka ilmu Allah tidak akan pernah habis kau tulis. Luar biasa ya. Jadi manusia kalau belajarnya sebentar, ya, nah kapan bisanya? Sedangkan ilmu Allah begitu luasnya, sampai mati tidak akan selesai kita mempelajari ilmu Allah. Ya, nah karena itu kita diperintahkan untuk belajar menurut Al-Quran tadi. Ya, nah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, Syahrul Quran. Karena itulah diperintahkan kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Namanya Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Maka Quran itu yang pertama harus dibaca, harus. Siapa yang membacanya dihargai Allah, satu hurufnya 10 pahalanya. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim harfun, satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya sehuruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Alif lam mim tetap dia 3 huruf, 30 pahalanya. Jadi bapak baru buka alif lam mim 30 pahalanya. Tapi jangan diakali. Oh ini alif lam mim 30, harus baca pik 10 jadi 300. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim 300. Tidak seperti itu membacanya. Ya, dibaca dengan tartil. Kalau mohon maaf, kalau harus bagus kayak qiraah itu mungkin Anda tidak bisa semua orang karena beda-beda, karena mereka punya kemampuan. Suara itu kan tidak semua orang bisa. Sama seperti artis, ada yang pintar nyanyi, ada yang tidak pintar nyanyi. Kalau artis-artis yang pintar nyanyi, kita disuruh nyanyi kayak artis yang tidak bisa, kan suara kita beda. Anda suruh baca Quran yang sama dengan qori ahli, tidak mungkin mampu menyanyi suaranya karena Allah berikan kelebihan. Tapi paling tidak tartilnya, ya, makharajul hurufnya tepat, cara membacanya tepat. Perkara bagus tidak dituntut harus bagus suaramu, karena suara kita beda-beda. Ya, yang penting tartil Pak, tartil. Cara membacanya tepat, makhrajul hurufnya tepat, ain dibaca ain, ya. Nah artinya juga beda. Alim, alif ya, alim itu artinya pedih. Azabun alim, siksa yang pedih. Tapi kalau alim artinya pandai. Lihat ainnya, alim dengan alim sama-sama. Kalau tulisan Latinnya susah membedakannya. Ya, misalnya kolbun dengan kalbun beda, huruf satu huruf saja. Kolbun hati. Kalau kalbun anjing beda Pak. Qalbun sadid, hati yang sakit, ya. Tapi kalau dibacanya qalbun sadid asumriyan, beda lagi artinya, ya. Karena asumriyan dengan hati yang sakit, beda bacanya Pak, beda. Belum pemotongan kalimat itu beda. Salah motong, salah artinya. Intonasi, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada intonasi. Saya sering jelaskan pakai bahasa Indonesia begini Pak. Ini ada kalimat kucing makan tikus mati,
Ini maknanya beda-beda Pak. Kucing makan tikus mati, bergantung komanya di mana Pak. Kalau komanya di depan, kucing koma, makan tikus mati. Yang mati kucing sama tikus? Kucing makan tikus mati. Yang mati kucing sama tikus? Nah, tikusnya yang mati ya. Kalau saya taruh di belakang, kucing makan tikus, koma mati. Yang mati kucing apa tikus? Tikus lah. Kucingnya mati. Kucing makan tikus, mati. Yang mati? Kucingnya. Dipisah aja komanya. Sudah beda. Kalau saya taruh tengah-tengah nih komanya, kucing makan, tikus mati. Di sini ada kucing makan, di situ ada tikus mati. Beda lagi Pak. Ini bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab lebih luasnya di mana? Salah dalam memenggal artinya jauh berbeda. Ya. Jadi harus hati-hati Pak. Kuncinya apa? Ya belajar. Belajar. Ya, minimal dan saya katakan baca tajwidnya, pelajari makhraj dan hurufnya, ya, supaya ketika kita membaca itu bacaannya baik dan benar. Dihadiahi Allah Ta'ala. Pak, kalau kita belajar tapi masih banyak salah, dosa tidak berdosa. Kalau saudara belajar masih salah, rajin baca pun mantap dengan nasi tahu, jumlah perpukak, bawa dari pendek, jumlah dari dakwah, alim dari alim, ya. Walaupun dari kalbu, dosa pada tidak. Belajar saja, tidak apa-apa, baca saja. Tapi sambil saudara terus belajar. Jangan tidak mau belajar. Betul, cuma ada ini betul soal. Nah ini yang dosa. Kalau sudah betul cuma belajar, yang penting orang macam tinggi. Ini salah. Tetap Anda belajar supaya bacanya itu tepat. Satu, Quran harus dibaca. Membaca Quran, Pak, satu Allah jadikan ketenangan di dalam hati kamu. Yang kedua, Anda rajin baca Quran, dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar dalam hadis. Surga rindu kepada 4 macam manusia. Yang pertama, talil Quran. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi siapa yang rajin baca Quran, Allah rindu. Ya, yang gemar, bukan yang bisa. Ada orang yang bisa baca Quran tapi tidak gemar. Bisa, umur mau macam. Belajar dari kecil, setelah bisa dia malas baca. Abang mandi anak HP, bodoh balik di wajah, apa, mani grup apa mani, tanggung apa, esok di wajah, sahur, rumahan sahur semua doa, grup di sini dibuka di wajah, ya. Quran nggak pernah disenggolnya, Qurannya utuh, Qurannya. Maka kalau saya lihat Quran itu bagus, utuh, SKU, saya malah curiga Qurannya jangan-jangan nggak pernah dibaca. Saya lebih suka kalau melihat ada Quran itu yang jelek, lusuh, ya, kertasnya sudah lusuh, berarti ini Quran sering dibaca. Saya dulu pernah ngaji, terus saya minta pinjam Quran di satu rumah. Mas punya Quran, bingung ngalu. Ada satu Quran, isi kaku banget Quran itu. Anu nikianu dulu Pak, apa mahar saya dulu ini. Oh maharnya dulu ya. Ini kaku banget Pak. Orang tahu dibaca Pak, iya mau tersimbol barang anyar jangan ya Pak. Berarti jangan Quran disimpan bekas mahar. Untuk apa Qurannya kalau Anda taruh di rumah dia cuma nangkring di situ saja buat apa? Tidak ada manfaatnya dia. La yaqwa minal Qur'an illa ismuhu, la yaqwa minal Qur'an illa rasmuhu. Qur'annya tidak hilang tapi tinggal tulisannya saja. Buat apa? Kata Nabi akan datang satu masa la yaqwa minal
Islam illa ismuhu, Islam tidak hilang, tinggal namanya. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, Qur'annya tidak hilang, tinggal tulisannya. Wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal haji, masjid-masjidnya luas, megah, banyak, mewah, tapi sepi dari hidayah Allah. Ulama wa ulama'uhum sarru man tahta adimi sama, pemimpinmu adalah orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Ini sudah diramal oleh Rasulullah, akan datang masa satu nanti Islam tidak hilang, tinggal namanya. Jadi orang cuma bangga dengan namanya. Dengan Islam pun Islam pakai KTP ini dari Islam. Sholat betul, sholat ya kadang-kadang kubur ya ya. Islamnya tidak hilang, tapi tinggal namanya di KTP, makanya ada Islam KTP. Ya, nanti yang masuk surga KTP-nya. Nah ini kok KTP-nya mah, karena KTP-nya yang Islam orangnya udah sholat. Ya, Islam tinggal ya. Yang kedua, ayat pemilihan Quran illa rasmuhu, Qurannya tidak hilang, tinggal tulisannya. Tinggal tulisannya itu maksudnya apa Pak? Yang pertama, cuma dibuat kaligrafi kayak ini Pak, banyak tulisan dibuat, kadang dibuat, mohon maaf ya, buat kayak apa namanya, yang ditulis-tulis foto-foto raja untuk kekuatan, foto-foto tulisannya, padahal tulisannya foto-foto kan dibaca saja nggak kena ya, terus dipakai. Dulu saya waktu masih ngajar di SMA Muhammadiyah, murid saya ada yang pakai itu. Dari orang tua saya Pak, coba saya lihat gantungi jimat Pak. Saya bilang, Anda mau tahu nggak isinya? Saya kasih tahu dulu supaya nanti ada tahu. Itu apa Anda pakai ini? Buka, saya buka ya isinya. Buka. Pasti tulisan Qurannya dipotong-potong tidak jelas bacanya. Dibukanya, video kok baca. Kamu baca, ada artinya tidak. Penipuan ini. Ya, mau kamu pakai ini? Katanya untuk pegangan supaya selamat dari COVID-19. Nanti kamu masuknya kategori syirik itu. Ya, kalau pakai jimat, pasang di sini, naik kendaraan, hampir ketabrak, ya nggak jadi. Terus ingat sama jimat, untuk mau jimat itu, orang jimat pengen tabrak dia gue. Jadi akan nanti larinya ke situ. Allah ada lupakan, kekuatan itu ada di situ. Syirik namanya. Sedangkan syirik dosa yang tidak diampuni Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik adalah perbuatan yang tidak diampuni Allah. Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Allah ampuni dosa selain syirik. Hati-hati ya. Kalau Anda berbuat syirik kemudian belum bertobat, mati. Allah tidak ampuni dosa itu. Mana Pak ini Quran ini? Innallaha la yastaghfiru ay yushraka. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah. Termasuk itu ada sedekah laut, pala kambing, pala kebo dialurkan ke sana. Hari Jumat siang-siang kancane pada sholat Jumat, wis ora sholat Jumat, marungin gak kebu ke laut itu. Tujuannya kok simbol rekso Nyiroro Kidul supaya nanti ikannya banyak. Yang ngasih ikan Allah, yang menciptakan ikan Allah, yang kasih rezeki Allah. Matur nuwune karo iblis, Nyiroro Kidul. Kira-kira mau marah enggak Allah? Aku yang kasih rezeki, malah kamu puji-puji itu loh. Nyiroro Kidul itu kan iblis. Iblis itu musuhmu.
aduwwum mubin, musuh yang jelas-jelas musuh. Maka dijadikan teman, dijadikan simbol resor, malah dikasih sesajen. Kalau nanti sudah hari Jumat, tidak sholat Jumat, sudah berdosa, berbuat syirik, kecemplung mati ngompono, mati syirik, Allah tidak ampuni dosa. Saya mohon maaf, saya bawa para bapak ibu yang ada di sini, jangan coba-coba tolak kalau sudah ada kegiatan semacam itu. Tidak usah, jangan mau, jangan korbankan akidah kita, ya. Tolak. Mau jadi pegawai negeri, mau apa saya ini terikat pegawai negeri, tidak usah, alasan saja. Lombok ini baik, mau lagi meriah, usah masuk, izin saya lagi sakit dari saya ikut saya. Terserah bagaimana caranya menghindari, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang syirik tadi. Ini syirik jadi syirik yang betul-betul kelihatan, nampak di mata, kelihatan syiriknya kok dilakukan. Itu ada murid saya juga, anak Muhammadiyah, jadi panitia, tulisannya panitia sedekah laut. Astagfirullahaladzim, nah guru ini ngomong itu kok malah jadi panitia kok aja. Ini sini apa? Ini diperintah bapaknya nelayan perintah. Kamu sudah saya kasih tahu ya. Kamu diperintah nelayan susah. Ngajari orang-orang karena di lingkungan situ masih seperti itu dulu, daerah nelayan. Juga ada murid saya mabuk masuk masjid, di mimbar itu muntah dalam masjid, mabuk. Saya masuk, saya panggil, saya dudukkan semua berapa orang, saya nasihati, saya takuti nanti kamu saya laporkan bapak kamu mabuk di dalam masjid. Jawabannya ya, mau lapor bapaknya suka mabuk. Waduh, repot banget nih. Ada saya buat ini biasanya orang tua ada atau orang tua yang suka mabuk. Oh gimana coba saya? Stres kan? Jadi guru, memang saya dulu keras. Kalau saya keras, tidak keras, murid-murid seperti itu luar biasa. Kalau saya bawa pedang, saya parah materi gurunya. Ada yang bawa parah materi gurunya. Saya dudukkan ini kok. Bukan guru perempuan yang diancam. Itu saya kasih tahu jadi guru. Suka duka, ya. Tapi tetap kewajiban kita, ya. Kewajiban kita orang tua tetap menerapkan perintah Allah. Karena kita berpegang perintah Allah. Kalau Quran sudah perintahkan begitu, jauh. Maka yang pertama tadi membaca Quran, baca dulu, ya. Kalau sudah dibaca, nanti dipahami isinya. Nah, yang terpenting nanti diterapkan dalam kehidupan kita. Baca Quran tapi tidak diterapkan untuk apa, saudara? Baca terus ayatnya, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sama saja bohong, saudara. Ya. Misal dalam Quran dikatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, berpakaianlah yang baik setiap kali kamu masuk ke dalam masjid. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Masuk masjid harus berpakaian yang baik. Ini perintah Allah. Jadi bapak ibu kalau ke masjid tidak boleh sembarangan, harus berpakaian yang baik. Baik itu menurut perintah Allah. Seperti apa yang diajarkan Rasulullah? Bukan bagus, bukan baru pakaiannya, tapi yang baik, yang sesuai aturannya pakai. Menutup Allah. Mari masjid mau orang tua. Ada yang saya lihat masuk ke masjid mau orang. Anda tidak menghormati ini Baitullah, ini rumah Allah. Diperintahkan berpakaian yang baik.
mencontoh Rasul itu gamis, pakaian putih, panjang tangannya putih, bersih. Tapi pakaian yang lain juga boleh, mau pakai baju batik yang tidak masalah. Kalau putih itu cuma kelihatan, kalau kotor kelihatan. Kalau baju batik kan tidak kelihatan kalau kotor. Kalau baju putih 2 kali pakai sudah kelihatan hitam, jadinya cepat-cepat cuci. Tapi kalau batik, lo paling bukan ramah, seminggu bukan ramah, usolan. Mengoyok layangan, batik, usolan. Tak kelihatan kotornya. Kecuali itu kucing banget. Ya. Tapi kalau baju putih kan kelihatan dia kotor. Jadi selalu bersih pakaian kita. Maksudnya itu bersih. Tapi kalau ada pakaian di luar itu pun bersih, tidak apa-apa. Ya. Jadi jangan pakai kaos hadiah, kurang bagus itu. Tulisannya di bawah tulis ekstra 2 itu. Kaos hadiah, ya. Kecap-cap, depo. Kurang bagus, Pak. Karena kalau sholat itu, ya kalau sholatnya di belakang mungkin dong, sholatnya di depan. Yang di belakangnya pasti baca itu. Allahu Akbar, kecap-cap, depo. Iya. Paling tidak kita sudah mengganggu orang lain dengan cara berpakaian kita, ya, yang polos, yang tidak mengganggu. Ya, wa kulu wasrabu wa la tusyriku. Makan minum jangan berlebihan. Allah tidak suka. Nah, kita kalau buka, saya mau tanya, sudah kalau buka berlebihan enggak? Makan minumnya sudah tidak salah maksudnya. Bisa nahan begitu buka, masya Allah, saya begini mau tembang, buru makan, si makan segar, buru makan segar, bikin dong, bawa mani, nanti warna dong. Kalau sudah kenyang, kata Imam Al-Ghazali, ya rugi nanti kamu. 6 kerugian orang yang perutnya kenyang sekalipun diisi dengan makanan yang halal. Karena orang Islam itu, orang Islam diajarkan oleh Rasulullah, perutnya tidak boleh terlalu kenyang. Orang Islam makan dengan 1 perut, orang kafir itu makan dengan berapa? Dengan berapa? Ada di hadisnya. Orang Islam makan dengan 1 perut. 1 perut. Apa yang maksud langsung 1 perut? Tidak banyak makannya, seperti yang diajarkan Rasul. Rasul itu kalau bukan cukup dengan kurma saja. 3 biji minum putih selesai, sholat dulu. Kita bisa? Kurang. Kurma dengan kurma, seperempat kurma tom, Rasul 3 saja sekarang seperempat tom. Ya, baru kurmanya itu, belum minumnya, belum yang lainnya, belum makannya. Itu puasanya gitu. Itu katanya menahan saum, hawa nafsu. Itu gagal itu. Bapak puasa bukan itu gagal itu. Tidak seperti itu yang diajarkan Rasul. Berhenti dulu, sholat dulu. Setelah sholat nanti baru makan. Makannya pun yang sederhana, 1/3 bagi 3. Rugi Pak. 1 kata Imam Al-Ghazali, 7, 6 kerugiannya. 1 ya, orang yang perutnya kenyang, ya, maka dia sulit untuk mengingat Allah. Sulit mengingat Allah. Biasanya yang kedua, orang yang perutnya kenyang, dia malas ibadah. Malas ibadah. Coba kalau Bapak sudah kekenyangan, maghrib 6:30,
Jadi pun Pak, teman itu bola, mana itu teman itu dari gigi nanti kemarin apa juga mau isya, baru mau sholat, ya, mau ikut sholat tarawih mikir-mikir, tarawih yang pulau ya, teman ini mau ini. Kalaupun berangkat tarawih, ya, sholatnya tidak akan khusyuk, percaya saya, ya. Pengennya cepat-cepat imamnya ambil dawa kesu langsung bawa lagi jadi bawa langsung buatinnya itu juga tak ikhlas ibadahnya, ya. Padahal wama umiru illa liya'budullaha mukhlishin tidak memerintah ibadah kecuali ikhlas, termasuk hati kami itu harus ikhlas. Kalau ibadah jangan grundel, kalau grundel ibadahnya gagal. Ya. Sekalipun memang di dalam hadis dikatakan imam juga harus tahu diri. Ya, kalau kau jadi imam, falyatazawwaj. Pilih suratnya jangan panjang-panjang. Fa inna fihi dhaif. Karena di belakang makmum itu ada yang lemah, wal kafir, kata Nabi, ada yang sudah tua, wajal hajat, ada yang punya kepentingan. Tapi kalau kamu sholat sendirian, falyutawwil masa'a, silahkan sepanjang-panjangnya kalau sendirian. Lagi tahajud silahkan. Nabi itu tahajudnya berjam-jam sampai kakinya bengkak. Itu Rasul tahajud, kakinya sampai bengkak. Ada nggak di sini yang kakinya bengkak kalau tahajud? Ada nggak? Belum ada. Buat kok yang tahajudnya bengkak sampai istrinya Rasul dari makan, ya Rasulullah, suamiku, ya, engkau orang yang dicintai Allah, ya, belum bisa ada yang masuk surga kecuali Rasul dulu. Engkau orang yang dicintai Allah, beribadahnya jangan seperti inilah yang biasa saja. Jawab Rasul apa? Apa aku na'am dan syakura. Istriku Aisyah, senangkah engkau jika aku termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, amdan syakura. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Sendiri Pak, tahajudnya panjang, silakan. Kita kebalik, kalau jadi imam panjang banget, durasi sholat cepat banget. Imam itu, ya. Kenapa? Di belakangmu itu loh ada orang-orang yang lemah, anak sing gile, abu, nasamura, itu sholat, suwi, korban, tersidikan ya. Ada yang sudah tua, suwe-suwe sujud, nggak sama dan umum, jangan lama-lama, sujudnya lama banget. Ada yang tanya sama saya, Pak, itu imam kadang-kadang kalau sujud lama banget baca apa? Ya botak kok, baca apa? Karena saya dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali itu saja. Kayaknya tidak panjang banget, ya kan? Terus lama-lama jangan seolah-olah menunjukkan orang yang alim, saya harus ngomong sudah cukup ada bacaannya selesai, angkat kepalamu. Yang di belakang itu loh, makmummu itu loh, ada yang sudah tua. Kalau sendirian silakan, kalau sendirian silakan, kata Rasulullah. Ya, panjang, jangan panjang-panjang. Ya. Insya Allah Rasulullah belum pernah melarang orang sholatnya yang cepat. Silakan orang dari hadisnya. Rasulullah pernah tidak melarang orang sholat cepat. Tapi Rasulullah melarang orang yang sholatnya lama. Bahkan kata Nabi, jangan membuat orang-orang lari dari Allah gara-gara engkau panjangkan sholatnya. Orang jadi lari dan mau sholat gara-gara mau panjangkan sholat. Hadisnya ada Pak, Rasul melarang orang yang panjang, tapi yang cepat sholatnya nggak ada. Saya belum pernah.
Tidak tahu kalau saya belum pernah nemu hadisnya Rasulullah sholatnya yang cepat, imamnya sholat cepat. Ya kan? Malah rata-rata kalau sholatnya cepat, makmumnya senang kok. Senang betul jenengan. Alhamdulillah. Kudu mana? Ya bu? Iya. Anak sini cepat mau baru makan pondok, wah ada yang punya kepentingan, boleh taraweh, isian pondok mau sul, mau ya. Jadi Quran dibaca pak, dibaca, dapat pahala, besar pahalanya, 10 dikasih oleh Allah. Yang kedua, tafaqqudul anawata di salat di Asia. Cari ketenangan dalam tiga ketenangan. Dalam apa ya Rasulullah? Di sholat. Dalam sholatmu ada ketenangan, ketentraman. Siapa orang yang sholatnya rajin, Allah jadikan ketenangan, ketentraman dalam hatinya. Yang kedua, biqira'atil Quran. Wa biqira'atil Quran. Ketika kamu membaca Al-Quran, Allah berikan ketenangan, ketentraman hatimu. Orang yang mau baca Quran sejuk hatinya. Kalau bapak ada masalah, ya di luar sana pulang wudhu terus sholat, kemudian baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya tenang. Ya Allah, begitu kita baca ala bizikrillah tatma'innul qulub, Allah berikan ketenangan. Ya. Dengan apa lagi? Yang ketiga, wa bizikrillah, orang yang banyak mengingat Allah dengan zikirnya, zikir itu juga menjadikan ketenangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kata Nabi, siapa orang mau tak tunjukkan satu bacaan yang singkat tapi pahalanya besar di sisi Allah. Apa ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Zikir dong, kalimat thayyibah. Jadi boleh Pak, zikir boleh. Apa yang bisa kau zikirkan? Mau baca Allahu Akbar boleh, alhamdulillah boleh, boleh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Shalawat boleh. Zikir Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir kata Rasulullah, kalimat zikir adalah la ilaha illallah. Zikir ya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dia rajin zikir, kasih Allah ketenangan. Dan lidahnya karena biasa zikir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang yang di akhir hidupnya mulutnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Janji Rasul itu surga di tempatnya. Siapa orang yang waktu dia mau meninggal dunia keluar kalimat la ilaha illallah, mati dengan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Tapi memang tidak mudah orang bisa mengucap kalimat itu. Sulit, ya. Yang pertama memang membutuhkan ibadah yang sungguh-sungguh. Yang kedua tadi sering mengucap kalimat la ilaha illallah. Suaranya kerasa Pak, pelan Pak. Kalau dalam Quran disebutkan doa al-Fatihah, lemah lembut saja pada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lemah lembut. Jangan keras banget, tangan.
pokok. Maka lemah lembut berdoa wa qul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya. Nah, Al-Quran dibaca. Apa yang disampaikan oleh Quran ini tidak sebatas dibaca, jawabannya, aplikasinya, sikap perilaku kita sama dengan apa yang ada dalam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menjadikan Quran sebagai hukum dalam hidupnya, maka dia disebut Allah sebagai orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Di lain ayat Allah katakan siapa yang tidak menjadikan Quran sebagai hukum dalam hidupnya, wa huwa fasiqun, disebut Allah sebagai orang fasik. Dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa orang yang tidak menjadikan Quran sebagai hukum dalam kehidupannya, dia termasuk orang-orang yang zalim, fasik, zalim, bahkan disebut Allah kafir, orang yang tidak menjadikan Quran sebagai pedoman dalam hidup. Jadi kita sudah punya pedoman, tidak usah pakai pedoman orang. Harus ini kok, oh enggak, saya sudah punya pedomannya. Mana pedoman ini dalam Quran? Hati-hati loh. Kadang-kadang ada tradisi-tradisi, ya, pedomannya mana Pak ini? Jangan disuruh pedoman yang tidak jelas. Nikah datang sama dia, tolong itu pendukung. Ada perintahnya Quran kami tenduk anak orang, ada nggak? Nggak ada Pak. Lah kok ngapa itu? Kamu di Quran mau gini kok bayar dukungan, dukungan dari mana dia tahu manfaatnya apa, dasarnya apa? Melakukan sesuatu ada dasarnya perintah itu. Ngawur, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Siapa orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, raddun, ditolak oleh Allah, tidak ada manfaat. Ya, hati-hati kalau tidak usah. Kita mengikuti yang diperintahkan Allah dan Rasul. Cara berpakaiannya seperti apa Pak? Menutup aurat. Bapak Ibu kalau nikahkan anaknya yang pakai nutup aurat, jangan pakai model yang basah yang terbuka itu pakaiannya. Itu kan membuka aurat dosa. Ya, Bapak tampilkan di panggung dalam keadaan berpakaian terbuka seperti itu auratnya anak kita. Tamu diundang, semua tamu melihat aurat anak kita. Di samping Bapak berdosa, tanggung semua orang yang datang akhirnya berbuat dosa, maka dia menanggung dosanya. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang membuka jalan kemaksiatan, di samping dia berdosa, ada orang lain yang karena perbuatan tadi dia ikut berdosa, tanggung juga dosanya. Hati-hati Pak. Sudah sekarang ada pakaian Islam yang bagus, pakai pengantinnya dengan menutup aurat, ya kan? Kenapa harus pakai seperti itu? Ini tradisi Pak, tradisi Jawa, tradisi di zaman Rasulullah yang bertentangan ditinggalkan. Yang bagus kita pakai yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ikuti. Yang tidak, tinggalkan. Termasuk tradisi yang seperti itu. Boleh pakaian Jawa, tapi yang tertutup. Jangan yang terbuka. Ya, ada tradisi sekarang apa itu yang apa itu undang setan, mau linglong, kuda lumping. Ya, itu kalau dia mainnya dengan makhluk tadi sampai kemasukan, ya, itu dalam agama kita dilarang Pak.
Jangan bapak nanti nyebida anaknya malah udah lupa nomor. Mampu main udah lupinya kebun setan. Orang ngomong setan bapak sama bersekutu dengan iblis tadi, bermain tadi. Bapak dosa, orang lain datang menyaksikan dosa, tanggung dosanya. Dilarang Pak, tinggalkan. Nah kalau ada main kuda lumping tapi tidak dengan mafia, tidak dengan kemasukan, cuma sekedar main kuda lumping tradisional, lumping biasa cuma, silahkan saja, silahkan saja. Jangan sampai tapi dengan mohon beli, mohon syukur, manusia mohon syukur. Ini di dalam agama ini dilarang, pasti ini bermainnya dengan makhluk tadi, iblis tadi dilarang Pak. Maka jangan tradisi yang seperti itu harus ditinggalkan. Ini perintah Allah. Jangan main-main, ya. Kalau kamu ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, jangan main-main. Ikuti perintah Allah dalam Quran, ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Lain itu tinggalkan. Hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi Quran dibaca, diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah sekali lagi tadi, banyak nanti Quran itu tidak hilang, tapi tinggal tulisannya. Orang malas baca Quran. Quran cuma dibuat kaligrafi. Yang ada rumah ini tulisin, tempelin ayat kursi, Arab pintu Arab tulis ayat kursi. Tanya mas ini dipasang ayat kursi, men setan pun rumah. Jenengan sholat boten kursi boten sholat. Uyang yang persetan orang tua, jangan menjadi setan yang terus. Setan sana terus Pak. Setannya datang masuk membuat dari setan Pak. Zayyinu buyutakum bi qira'atil Qur'an, hiasi rumah-rumah kamu dengan bacaan Quran. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kalau ada rumah di dalamnya tidak ada orang yang membaca Quran, itu di pandangan Allah rumah itu tidak lebih seperti kuburan. Mau rumah kita, kata Allah, itu sama seperti kuburan, tempat mati. Ya. Kalau tidak mau, jadikan dia sinar di rumah kita dengan apa? Baca Quran. Bapaknya baca Quran, anaknya baca Quran. Bersolat, perintah, baca Quran di sini. Tapi bapaknya juga bisa baca Quran, orang perintah. Oh, maca kowe, bapak orang bisa maca, kowe wajib maca. Nih, berani orang maca WA gitu. Oh, maca di WA. Udah jadi Pak. Orang tua itu jadi panutan, jadi contoh. Saya saja kalau apa-apa mesti bapaknya dulu contoh ya anaknya baca Quran supaya anak-anak juga jadi baca Quran. Kalau perintah sholat bapaknya juga sudah siap-siap sholat. Suruh muat gue, bapaknya sudah pakai kopiah, pakai sarung, kemarin masjid. Ayo, wudu, orang masjid, lihat punya bapak. Ikut, rumah olahraga. Bapaknya sih tenang-tenang, masjid. Jadi bapak kan, oh ini orang tua kok kalau perintahnya, oh mana? Anaknya yang makan orang dulu dari asam bapak, sholat, oh perintah. Anaknya dia masih kecil nurut, nanti kalau besar, kalau sudah besar dia melawan. Tidak akan apa yang kita didikan tidak akan pernah berhasil kalau orang tua yang tidak mencontohkan yang baik. Anak itu kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidan aw yumajjisanihi aw yumajjisanihi anak yang lahir itu dalam keadaan bersih fa abawahu yuhawwidanihi, bapaknya menjadikan Yahudi atau Nasrani, mau dijadikan Nasrani tergantung bapaknya, mau dijadikan Majusi tergantung bapaknya, kata Rasulullah. Anak itu bersih. Jadi maksudnya bahwa orangnya orang tua itu kuat, orangnya bapak itu kuat. Ya, maka agama mengajarkan kepada kita orang tua harus menjadi tauladan buat anak-anak kita.
Didik anak-anak kita baca Quran. Bapak dulu belajar dulu baca Quran. Kalau anaknya mau makan dengan bapak belum baca doa, diingatkan jangan makan dulu. Baca doa dulu. Oh, iya. Ayo Pak, pimpin baca doa Pak. Bapak orang Pak, baca pimpin doa dulu. Bapak orang. Anak lu bapak pimpin orang. Anak lu tua kalau lu nanti baca pimpin Pak. Mantul nggak kita doa anak? Ya, ya bapak pimpin. Ayo baca. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ayo makan. Bapak pintar belum baca doa. Itu jadi tauladan dulu untuk anak-anak kita. Jadi kebanggaan dia. Ini keberhasilan dalam mendidik anak itu orang tua. Ya, Bapak Ibu yang insyaallah diridhoi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembali Quran diturunkan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Maka sumber dari segala sumber hukum itu adalah Quran. Kehidupan kita jangan lepas dasarnya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasul farduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul ikuti, apa yang dilarangnya tinggalkan. Ya, tugas kita hanya mengikuti ittiba kepada Rasul. Ya, ittiba kepada Rasul. Jangan buat aturan sendiri dalam kehidupan kita. Jangan buat aturan sendiri. Tapi aturan itu bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada Al-Hadis. Ya, supaya apa Pak? Supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang dikumpulkan dengan siapa? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyina was-siddiqina was-shalihin. Para nabi, siddiqin, orang-orang yang saleh dikumpulkan Pak. Ulaika, mereka itulah teman-temanmu yang paling baik besok di surga. Syaratnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya. Sudah berapa lama? Ada 1 jam? Hah? Sudah ada? Lebih? Pantas pada gelir-gelir lebih sejam. Tidak apa-apa ya. Ngantuk di pengajian itu dapat pahala, apa-apa ya. Insya Allah ya, sekali ngantuk. Cuma ilmunya yang kita dapat, pahalanya dapat. Jadi kalau ibu ngaji ngantuk, pahalanya dapat, ilmunya yang tidak dapat. Nanti kalau pulang ditanya sama suaminya, tadi ngaji yang ngisi siapa ustaznya? Materinya apa kamu orang Bu? Yang suara nanti pak materinya apa orang Bu? Tapi dan ustaz ilmunya dhuwur banget. Jadi ngerti dhuwur Bu, iya kadang-kadang mana, kadang-kadang hilang. Pas hilang pas ngantuk. Dikira ilmunya dhuwur bisa hilang-hilang, malu gua ngantuk. Ya. Jadi boleh ilmunya tidak dapat, tapi pahalanya masih dapat. Syukur kalau didengarkan, dia dapat pahalanya, dia dapat ilmunya. Terus apa? Sudah sering saya katakan, ngaji 1 jam saja, ya, tapi pahalanya seperti orang yang jihad. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Siapa yang berangkat dari rumahnya ngaji, Allah kasih pahala seperti orang jihad. Pahalanya jihad itu apa? Surga. Pahalanya jihad. Jadi Bapak Ibu ini sudah disediakan Allah surga. Yang rajin ngaji, Allah sediakan surga karena dihadiahi pahala jihad. Yang kedua, orang yang ngaji itu dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang rajin ngaji, kata Rasulullah, dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi Bapak Ibu ini yang rajin ngaji, insyaallah nanti jalannya mudah ke surga. Ya, jadi jangan malas. Memang butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Penghuni surga itu ada 5 syaratnya. Alladzina yaqulu rabbana, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ya, alladzina yaqulu rabbana
apa? Orang-orang yang berkata kepada Tuhannya, ya Allah, sungguh aku telah beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari siksa neraka ya Allah. Siapa mereka? Nah, diperhatikan ada 5. Yang pertama as-sabirin, orang yang sabar. Yang kedua as-sadiqin, orang yang jujur. As-sabirin, orang yang sabar. Sadiqin, orang yang jujur lurus. Wal qanitin, orang yang taat ibadah. Wal munfiqin, yang rajin berinfak sedekah. Wal mustaghfirin, orang yang rajin istighfar mohon ampun kepada Allah. Nah, Bapak kalau masuk kategori 5 tadi, as-sabirin, sabar. Termasuk ngaji ini sabar, ya. Ngantuk, capek, apa meninggal yang semua udah hukum dalam dirinya. Sama, saya juga begini, sesungguhnya saya juga capek seperti ini, ya. Umur seperti kita, saya juga mau 60 ya, wajar kalau gila seperti ini kadang capek, biasa. Tapi sabar, nanti Allah ganjar pahalanya besar, ya. Yang kedua sabar, jujur, ya, orang yang lurus, orang yang tidak pernah berdusta, ya. Jadi pejabat lurus, jujur, jangan jadi pejabat korupsi, ya. Mari di Kementerian Keuangan pajak 340 triliun, bukan miliar, triliun. 1 miliar 1.000 juta, 1 triliun 1.000 miliar. Banyak kasih tumpuk. Itu kok kena cendol kayaknya Cilacap tuh penggelam ya. 340 triliun pun cendol kayaknya tenggelam ya. Oke Pak, ini Pak, hilang Pak. Duit siapa Pak? Ini bapak-bapak semua ini yang milih apa ini pajaknya. Apa-apa pajak itu pajak, mama di pajak, belanja terakhir kalimatnya buat pajak. Betul kan? Silakan aja belanja, nanti terakhir ada lebih pasti. Itu pajaknya. Bapak makan di rumah makan, pulang nanti belanja, baca itu belakang ada pajaknya. Semua dipajak. Belum lagi foto kendaraan dipajak, listrik dipajak. Honornya Ustaz dipajak Pak. Dapat saya dengan saya baru tahu tanda tangan Pak Ustaz, tanda tangan saya ditunjukkan dibayar sekian, Bapak Ustaz 20% buat pajak. Ini foto, saya bilang honor, ini foto Pak. Coba honor transport di foto mau pajak Pak. Saking pemerintah sudah bingungnya bagaimana mengumpulkan uang karena utangnya luar biasa sama Indonesia. Mau tidak mau kalau sudah kebingungan terus cari bagaimana mengumpulkan supaya nanti naikkan ini, naikkan listrik, naikkan BBM. Caranya cuma itu yang bisa dilakukan. Siapa yang rugi? Kita lagi semua, ya. Coba tiap tahun korupsi sekian triliun, nanti Asabri kemarin belum selesai ganti triliun. Sebetulnya kalau uang itu aman, tidak dikorupsi Pak Bapak Ibu ini sudah apa? Sudah luar biasa sebetulnya. Ya, negeri kita sudah luar biasa. Entah begitu banyak tapi dihabiskan dengan orang-orang tertentu tadi. Ya, lebih ngeri lagi kita. Allah tunjukkan kondisi Indonesia, ya, setelah kejadian Sambo, tunjukkan ini polisi seperti ini. Oh, nanti kau jemputnya dia tahu semua kalau bukan, ya. Anggota DPR kemarin ngomong pacul ngomong, jemputnya dia tidak bisa apa-apa, harus lapor dulu sama Bu Mega. Kalau luar undang-undang lapor dulu, kalau Bu Mega bilang iya bisa dia. Masya Allah, anggota DPR yang sedih apa yang ini dibayarnya luar biasa, bayarannya luar biasa, ya, sampai miliaran itu gajinya itu. Bapak mau tahu gaji anggota DPR? Kalau yang kemarin yang ditunjukkan yang kecil-kecil, ya. Padahal ketika Krisdayanti, Bapak berada seluruh anggota DPR, dia buka-bukaan berapa bayarannya? Hah?
Ada uang 450 juta 5 kali itu dalam setahun. Ya bulannya ditunjukkan dari ini. Uang dari mana itu? Uang bapak-bapak, uang kita semua yang gaji mereka. Dulu di sini. Ya, sudah itu korupsi lagi. Makanya kata Rasulullah akan datang satu masa wa ulamahum syarru man taqtadi bisa, pemimpinmu besok orang-orang jahat jadi pemimpin kamu. Kelihatannya baik, kalau mau pilihan bagus sekali. Ya, kata Nabi mulutnya manis dan padahal hatinya itu serigala berbulu domba. Ya katanya dulu ini serigala, mangan kue orang ngerti dipangan. Begitu dia naik, baru nanti kelihatan siapa pemimpin kamu. Hati-hati makanya ya, ke depan kita cari pemimpin yang baik. Jangan asal dikasih duit mau juta tetap membela yang bayar. Ya, siapa yang bayar dipilih. Jangan Pak. Ya, jangan korbankan negara kita. 5 tahun ke depan berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik. Ya, cari anggota DPR yang baik, yang kita kenal baik, ya, yang amanah, agamanya bagus, ya, jangan asal. Kalau sudah naik di sana repot. Kenapa? Nanti yang rugi kita juga rakyat kecil repot. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, ya, kuncinya mari jadikan Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Semua yang kita lakukan adalah bersumber kepada Quran dan hadis, ya. Apa yang diperintahkan Quran kita kerjakan, apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Ya, insyaallah dengan berpegang teguh kepada Quran dan hadis ini kita akan selamat hidup di dunia. Insyaallah kita akan selamat pula telah hidup di akhirat. Amin. Mari kita akhiri sama-sama dengan berdoa ya, Pak Solim. Ya, berdoa istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bi barakatil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin as-sadiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da الموت. اللهم هون علينا في شطرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, jangan Kau tutup mata hati kami setelah Kau beri petunjuk kepada kami. Limpahkan rahmat-Mu ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemberi rahmat. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang Kau berkahi, karena sungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi tempat kepada kami. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami ya Allah dari kematian yang su'ul khatimah. Allahumma ja'al istima'ana hadza istima' rahmah
wa firaqana ba'dahu iftiraq rahmah. Allah jadikanlah pertemuan kami malam ini pertemuan yang senantiasa membawa rahmat dan barokah-Mu. Jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang masih tetap membawa rahmat dan barokah-Mu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau dan semoga hanya pengajian ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian acara beberapa berkata kaum keseluruhan. Semoga kita sama-sama mendapatkan hikmah dari pengambilan keseluruhan itu sendiri. Dan saya bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.